Gaza kini diselimuti keheningan yang bukan pertanda damai, melainkan akibat kelaparan yang melanda. Di setiap sudut kota, tanda-tanda krisis kemanusiaan semakin nyata. Wajah anak-anak yang tirus, antrian panjang di titik bantuan darurat, dan orang tua yang hanya bisa membeli penghiburan lewat kata-kata dan doa. Krisis ini tidak terjadi dalam semalam. Dilansir dari Vatikan News, pada 2 Maret 2025, pasukan pertahanan Israel menutup semua jalur masuk ke Gaza 16 hari sebelum gencatan senjata sementara dengan Hamas berakhir. Penutupan ini menghentikan sepenuhnya pasokan makanan, obat-obatan, dan bahan bakar. Dalam hitungan minggu, kelaparan dan malnutrisi menyebar dengan cepat. Penyakit yang sebenarnya dapat dicegah mulai menjalar. Pada awal Agustus, Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas mencatat 201 korban meninggal akibat kelaparan dan malnutrisi sejak perang dimulai, termasuk 98 anak-anak. Jumlah ini terus bertambah setiap hari. Di tengah kota Gaza, Ahmed Al-Sawafiri, warga berusia 35 tahun menceritakan bagaimana keluarganya bertahan hidup di tengah kemiskinan. Ia mengaku hanya ingin memberi makan anak-anaknya. Kelaparan, kata Ahmed, kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Tak jauh dari sana, Abdurrahman Barghout, bocah 12 tahun berjualan di pasar demi menghidupi 8 saudara kandungnya. Ia berharap perang segera berakhir dan harga-harga kembali turun. Kisah lain datang dari Mozayyal Hasuna, 54 tahun. Ia pernah melewati 4 hari tanpa roti dan harus mendengar keluhan anak bungsunya yang tidur dalam keadaan lapar. Suaminya sakit dan tak mampu mengejar truk bantuan. Rumah dan lapatnya di pasar hancur dibom. Kini ia dan keluarga tinggal di tenda pengungsian selama 2 bulan terakhir. Kondisi tragis juga dialami Hidayah, ibu dari Muhammad Al-Mutawak yang berusia 2 tahun. Sejak perang dimulai, ia telah 7 kali mengungsi. Suaminya tewas di awal konflik, meninggalkannya dengan 4 anak. Berat badan Muhammad turun drastis karena malnutrisi. Meski sudah mencari bantuan dari berbagai pihak, upayanya belum membuahkan hasil. Juru bicara UNICEF Salim Owais menyebut krisis ini sebagai bencana buatan manusia. Ia memperingatkan, sejak perang dimulai lebih dari 90 anak meninggal karena malnutrisi, meningkat lebih dari 50% hanya dalam 3 bulan. Pada Juli, hampir 12.000 anak terdiagnosis menderita malnutrisi akut, naik drastis dari 2.000 kasus pada Februari. Badan Klasifikasi Fase Keamanan Pangan Terpadu melaporkan 1,5 juta orang di Gaza kini hidup dalam kondisi mirip kelaparan. Sementara sebagian bantuan masuk, UNICEF menyebut jumlahnya hanya setetes air di lautan kebutuhan. Di Rumah Sakit Al-Ahli, Direktur Medis Dr. Mahir Ayat menggambarkan kondisi fasilitas kesehatan yang hampir lumpuh, rumah sakit kekurangan obat, peralatan, dan bahan bakar. Dalam sehari, mereka bisa menerima hingga 400 korban luka dan tidak semua dapat tertolong. Kelaparan juga terlihat di rumah sakit ini karena harga bahan makanan di pasar sangat tinggi dan sulit terjangkau. Selain kelaparan, warga Gaza menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih, tempat tinggal layak, dan pendidikan. Banyak sekolah hancur atau berfungsi sebagai penampungan. Kementerian Kesehatan memperingatkan potensi wabah penyakit akibat buruknya sanitasi dan gizi. Di tengah kehancuran, banyak warga Gaza tetap mengucapkan syukur dan memegang teguh iman mereka. Badan-badan internasional menegaskan krisis ini dapat dicegah dengan gencatan senjata permanen, pembukaan akses bantuan tanpa hambatan, serta perlindungan bagi warga sipil dan tenaga kemanusiaan. Seperti disampaikan Dr. Ayat, semua bantuan tidak akan cukup tanpa menghentikan perang ini. Sementara itu, Mozayyal Hasuna, salah satu warga Gaza, menyampaikan harapannya, "Kami tidak menolak kehendak Tuhan, tapi saya berharap perang benar-benar berakhir agar kami bisa hidup dan anak-anak bisa hidup sedikit."